Sebab kalau cuma memodal ilmu bisa jadi mulia, iblis lebih mulia. Sepinter-pinternya engkau, iblis lebih pintar lagi. Apa? Kamu bangga dengan apa? Ibadahmu, sholatmu. Sebanyak-banyaknya amal ibadahmu. Jangankan kita, malaikat itu luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai diceritakan ada namanya syajaratut tuba. Ada pohon, satu pohon namanya pohon tuba. Di surga itu namanya pohon tuba. Itu pohon tuba, dia punya 99 dahan. Satu dahan itu ada 99 ranting. Satu ranting itu ada 99 daun. Setiap satu daun ada 99.000 malaikat ya, yang bergantung di daun itu, yang sedang memuji dan bertasbih kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Jadi ibadah malaikat tidak usah diragukan. Tetapi sebanyak-banyaknya ibadah malaikat, lebih banyak ibadahnya iblis. Selama-lamanya sujudnya malaikat kepada Allah, lebih lama sujudnya iblis kepada Allah. Karena iblis ini dulu pemimpin malaikat. Di langit pertama namanya alim, di langit kedua zahid, di langit ketiga warid, abid, sampai di langit ketujuh namanya azazil. Tapi kenapa iblis dikutuk oleh Allah? Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Iblis berilmu, iblis bertakwa, iblis ibadahnya luar biasa. Iblis dikutuk oleh Allah karena iblis tidak memiliki akhlak dan adab. Apa itu? Ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, iblis tidak mau sujud. Pembangkangan terhadap Allah itu merupakan ketiadaan akhlak dan ketiadaan adab. Sebagaimana pembangkangan istri terhadap suami, pembangkangan murid terhadap guru, itu semua adalah ketiadaan akhlak, ketiadaan adab. Jadi jangan ibu-ibu pikir nggak ada akhlak, nggak ada adab itu kalau ibu-ibu marah sama suami, ibu-ibu kasar sama suami itu nggak sopan. Bukan hanya itu, tidak mentaati suami. Seumpama suami suka, ibu-ibu yang tahu hal-hal apa yang suami ibu itu sukai. Ketika ibu-ibu tidak melaksanakan hal-hal yang hal-hal yang suami-suami ibu sukai, maka berarti ibu-ibu telah melupakan akhlak dan adab. Jadi bukan hanya menjalankan hal-hal yang tidak disukai saja, tetapi apa yang disukai oleh suami lakukan, apa yang tidak disukai oleh suami jangan lakukan. Selama perkara-perkara yang suami perintahkan tidak melenceng daripada syariat. Kalau perintah suami melenceng dari syariat, tidak wajib taat. Sebab dalam hadis la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan manusia, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi kesalahan iblis paling besar tidak memiliki akhlak dan adab kepada Allah. Karena apa? Membangkang perintah Allah Subhanahu. Nah sekarang Allah memerintahkan apa kepada kita? Begitu banyak perintah Allah, perintah Rasulullah begitu banyak kepada kita, sunnah-sunnahnya lebih banyak kita lakukan atau lebih banyak tidak kita lakukan? Lebih banyak kita lakukan atau lebih banyak tidak kita lakukan perintah Rasulullah? Lebih banyak yang tidak kita lakukan. Berarti kita masih kurang akhlak dan adab kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mentaati itu adalah bagian daripada tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki adab. Jadi begitu pentingnya akhlak, begitu pentingnya adab, sampai-sampai ulama saja itu ada adab-adab. Adab-adabnya ulama tuh, ulama tuh harus begini, harus begini, harus begini. Nah coba bayangkan ibu-ibu, ulama saja ada akhlaknya, padahal ulama yang menjelaskan akhlak itu, iya kan? Ulama saja ada adabnya, padahal dari ulama kita bisa tahu apa itu adab, dari ulama kita bisa tahu apa itu akhlak. Tapi ulama itu sendiri pun masih harus memiliki akhlak dan memiliki adab. Bahkan Nabi dan Rasul memiliki akhlak dan adab yang begitu luar biasa, yang tidak bakal bisa kita mengikuti sepenuhnya akhlak dan adabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan
Jangankan Rasulullah, terlalu jauh berbicara tentang Rasulullah kalau masalah akhlak dan adab. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Addabani Rabbi." Rasulullah kata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Kata Rasulullah, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajarkanku, Allah yang mengajarkanku tentang adab, tentang akhlak, sehingga sebaik-baik akhlak, sebaik-baik adab adalah adabku. Nah, Imam Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ta'addabtu bi adabin Nabi." Aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. Aku berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Aku berbudi pekerti dengan budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Satu contoh kecil daripada akhlak dan adabnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau keluar dari masjid, satu waktu beliau mau pulang. Ketika beliau mau pulang, ada seorang Yahudi tua renta di depannya. Beliau tidak mau mendahului Yahudi itu dalam berjalan, tetap ada di belakang itu Yahudi. Pelan sampai Yahudi ngambil arah kiri, baru Imam Ali ngambil ke arah kanan. Tiba-tiba Yahudi itu berhenti dan berkata, "Wahai Ali, apa yang kau lakukan tadi? Kenapa kau menunggu di belakangku? Padahal bisa saja engkau mendahuluiku, nyalip aku. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" Apa kata Imam Ali? Itulah akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi kekasih Muhammad SAW, bahwa akhlak kami dalam Islam, adab kami dalam Islam ketika berjalan tidak mau mendahului orang yang sudah tua apapun agama. Kami tidak perlu dia Yahudi, dia Nasrani, kalau dia lebih tua maka aku tidak berani berjalan mendahuluinya. Apa kata orang Yahudi? Begitu indah akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabimu, maka karena akhlak dan adab Nabimu yang diajarkan kepadamu, maka tuntunlah aku ke dalam ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak adab kepada yang di luar muslim. Maka bagaimana akhlak dan adabnya kepada yang muslim? Kalau kepada yang luar muslim saja seperti itu, apakah hanya Imam Ali bin Abi Thalib? Tidak. Di zaman para sahabat, saya lupa, kalau nggak salah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi orang kafir itu ada namanya kafir mu'amman. Kafir itu kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mu'amman. Ya, kafir harbi kafir yang memerangi, kafir zimmi orang kafir yang tidak memerangi, mereka hidup di tengah-tengah umat Islam. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Kafir mu'amman adalah orang kafir yang membayar upah, membayar kayak pajak gitu kepada pemerintahan muslim untuk dijamin keamanan mereka. Maka yang dinamakan mu'amman. Nah, satu waktu ada sahabat Rasulullah SAW ketika umat Islam akan diserang ketika itu, dia karena memiliki kekhawatiran, takutnya tidak bisa memberikan keamanan kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang ada di situ, maka beliau mengembalikan uang yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di bawah kepemimpinan Muslim. Kenapa? Karena khawatir, saking amanahnya. Bayangkan, saking amanahnya, dikembalikan lagi sambil berkata, kami kembalikan uang keamanan dari kalian karena kami takut kami tidak bisa menjamin keamanan kalian. Saking amanahnya, tidak dimakan itu uang. Itu uang tidak dimakan. Nah kayak sekarang di pejabat-pejabat biadab, pejabat bangsa, semua yang dimakan, uang apa yang dimakan. Sampai segitu amanah. Amanah bagian daripada ada. Amanah bagian daripada itu amanah kepada orang-orang kafir. Bagaimana amanah kepada saudara-saudara semuslim? Ibu paham ya? Ini saya jelaskan, maksudnya kalau yang ini aja begini, gimana harus yang ini? Kalau ulama saja harus punya akhlak, ulama saja harus punya adab. Nah, gimana kita? Itu maksud dari semua yang saya sampaikan, dari yang saya tamsilkan, yang saya contohkan tadi. Ulama aja itu harus punya akhlak, harus punya adab. Apalagi kita yang bodoh. Berarti harus lebih-lebih punya akhlak, lebih-lebih punya adab. Paham?
jelaskan satu saja. Adab yang pertama. Apa yang pertama tadi? Insaf. Perhatikan. Famin adabihi al-insaf. Qala Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Min barakatil ilm wa adabihi al-insaf. Dan bagian daripada adab orang yang berilmu yaitu insaf. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, min barakatil ilmi wa adabihi, bagian daripada keberkahan ilmu dan adab al-insaf, yaitu insaf. Masih bingung apa ini insaf? Nanti dijelasin apa itu insaf. Wa qala Imam Malik rahimahullah, dan berkata juga Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, ma fi zamanina aqallu minal insaf. Ya, sungguh di zaman kita ini, di zaman sekarang ini, kata Imam Malik, itu di zaman beliau. Di zaman beliau, kata beliau, tidaklah di zaman kami ini aqallu, sangat sedikit sekali minal insaf, daripada orang-orang yang memiliki sifat insaf. Nah, Al-Imam Ad-Damiri berkata, hadza fi zamani Malik. Orang yang sedikit punya insaf itu di zaman Imam Malik. Fa kaifa bi hadzal zaman? Maka bagaimana di zaman ini? Zaman ini maksudnya zaman Imam Ad-Damiri. Maka bagaimana di zaman kita sekarang ini? Nah, penasaran kan apa itu insaf? Ai wa ma ba'dahu. Dan bagaimana zaman-zaman setelahnya? Di zaman Imam Malik saja sedikit orang-orang yang memiliki sifat insaf. Apalagi di zaman ini, kata Imam Ad-Damiri, wa ma ba'da, dan zaman-zaman setelah sampai zaman kita, bahkan sedikit sekali orang-orang yang memiliki sifat insaf. Apa itu insaf? Perhatikan. Wa min amthalatil insaf anna imra'atan raddat ala Umar radhiyallahu anhu wa nabbahathu ala al-haq wa huwa fi khutbatihi ala mala'in minan nas. Contoh daripada insaf itu adalah ketika ada seorang perempuan yang menentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berkhutbah di depan banyaknya manusia, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menentang khutbah beliau, memotong khutbahnya beliau, memotong ceramahnya, memotong khutbahnya Sayyidina Umar, ya. Memotong khutbah Sayyidina Umar sambil berkata, wahai Umar, yang benar itu begini. Jadi Sayyidina Umar ini kan terkenal paling galak, ya kan? Sayyidina Umar ini terkenal paling keras. Sayyidina Umar ini terkenal paling tegas, paling keras Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai-sampai iblis saja takut, jangankan melihat sosok beliau, melihat bayangannya iblis takut. Kalau iblis lagi lewat mau papasan sama Sayyidina Umar, itu iblis cari lorong, cari jalan yang lain. Saking begitu luar biasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau lagi khutbah di depan manusia. Beliau lagi khutbah di hadapan manusia, banyak orang ramai. Tiba-tiba datang satu perempuan, beliau bilang, Umar, kamu salah. Yang benar itu begini. Ketika mendengar itu, apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau menjawab, faqala, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, imra'atun asobat wa akhta'ar rajul. Wanita itu benar dan laki-laki ini salah. Itu insaf. Itu namanya insaf. Itu contoh pertama. Contoh kedua, wa sa'ala rajulun 'aliyan karamallahu wajhah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya. Fa'ajaba faqala laisa kadzalik ya amiral mu'minin walakin kadza wa kadza. Faqala asabta wa akhta'tu wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Intaha naqalahu fil ihya. Jadi dulu ada orang nanya ke Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi contoh pertama Sayyidina Umar bin, ingat ya, Sayyidina Umar bin Khattab lagi apa?
Lagi khutbah di hadapan banyak tiba-tiba ada perempuan. Dia nyela, apa bahasa kalau lagi khutbah? Motong. Dia motong sambil berkata, wahai Umar, engkau yang benar itu ini. Apa jawab Sayyidina Umar? Apa Sayyidina Umar bilang, kamu kok berani, kamu kan? Sayyidina Umar bilang, imra'atun asobat, perempuan itu benar, aku salah. Contoh yang kedua, Sayyidina Ali ditanya suatu masalah. Karena memang Imam Ali ini tempatnya para sahabat bertanya. Imam Ali ini tempat para sahabat bertanya. Sayyidina Abu Bakar, kalau ada orang nanya, beliau tidak bisa jawab, dilempar ke Imam Ali. Sayyidina Umar, kalau ada orang tidak bisa, Sayyidina Umar tidak bisa jawab, dilempar ke Imam Ali. Contoh, ada satu orang Rabi, tahu Rabi ya, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Ini Rabi bertanya kepada Umar bin Khattab, tolong beritahu aku tentang apa kuncinya langit? Apa kuncinya? Apa gemboknya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan kepadaku makhluk-makhluk yang tidak memiliki bapak dan makhluk-makhluk yang tidak memiliki ibu. Pertanyaan ketiga, jelaskan kepadaku tentang sebuah perahu. Jelaskan kepadaku tentang kubur yang berjalan melalui samudra. Selama 40 hari kubur itu berjalan dengan sendirinya melalui samudra. Apakah kuburan itu? 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu gemboknya? Langit. Pertanyaan kedua, sebutkan makhluk-makhluk yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Yang ketiga, apakah kuburan yang berjalan selama 40 hari atau dalam riwayat 41 hari dia mengelilingi hampir seluruh samudra. Sayyidina Umar bin Khattab tak bisa jawab. Beliau bilang yang bisa menjawab hanyalah Ali. Dibawa ke Imam Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bertanyalah kepada aku. Akhirnya ditanya. Pertanyaan pertama, apa gemboknya langit? Gemboknya langit itu apa? Beliau jawab syirik. Itu gemboknya langit. Sebab syirik tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Jadi maksud gembok langit itu ya semuanya nggak bakal diterima oleh Allah SWT. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar, yang dimana menyebabkan amal-amalku tidak akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, makhluk-makhluk yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Yang pertama Adam tidak memiliki bapak dan tidak juga memiliki ibu. Yang kedua, tongkat Nabi Allah Musa yang berubah menjadi ular. Ular itu tidak punya bapak, juga tidak punya ibu, berasal dari tongkat. Yang ketiga, onta Nabi Allah Saleh alaihissalam, yang dimana onta itu keluar dari batu, keluar dari bumi. Onta itu tidak ada bapak dan juga ada ibu. Kemudian yang keempat, domba Nabi Allah Ibrahim. Domba Nabi Allah Ibrahim, maksudnya Nabi Ismail, ketika akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari surga. Itu domba tidak ada bapaknya, tidak juga ada ibu. Yang terakhir adalah burung dari tanah liat. Dan ketika Nabi Allah Isa mengambil tanah liat, dan tanah liat itu berubah dengan sendirinya menjadi seekor burung. Burung itu tidak punya bapak, tidak menetas, tidak ada telur, tidak punya bapak juga tidak punya. Itu makhluk-makhluk yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yang ketiga, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang ketiga, kuburan yang berjalan selama 40 hari mengelilingi samudra, itu adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam yang berada dalam ikan seekor, dan di dalam perut seekor ikan yang bernama Nun. Ikan Nun namanya. Selama 40 hari mengelilingi samudra. Jadi memang Imam Ali ini tempatnya bertanya. Ada dulu nanya lagi ketika seorang perempuan datang, ini masalah ibu-ibu. Jadi ada 2 orang perempuan, dua-duanya melahirkan. Kenapa saya jelaskan ini? Jadi biar ibu-ibu itu pemahamannya luas. Karena di sini kan ada orang yang bertanya kepada Imam Ali,
Maka saya menjabarkan bahwa Imam Ali itu memang tempatnya bertanya. Apa saja contoh-contoh pertanyaan yang diberikan, makanya saya kasih kepada ibu. Paham ya? Pernah Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ada 2 orang perempuan, dua-duanya melahirkan. Yang satu melahirkan anak laki, yang satu melahirkan anak perempuan. Tapi dua-duanya mengakui anak laki ini sebagai anaknya. Contoh Bunda Leli sama ibu yang pakai baju pink. Ibu lahiran, Bunda Leli lahiran. Anaknya laki. Yang satu laki, satu perempuan. Tapi dua-duanya ngakuin yang laki ini. Ibu yang anak laki ini, ibu akuin. Oh enggak, Beb, ini anak saya. Bunda Leli bilang, oh enggak, ini anak saya. Berarti kan ada salah satu yang berdusta. Ada salah satu yang berbohong. Karena anaknya satu laki, satu perempuan. Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, minta keadilan. Kata Sayyidina Umar, yang bisa memecahkan masalah ini hanyalah Ali. Dibawa ke Imam Ali. Akhirnya, enggak, ini bukan kisah yang dipotong, enggak, beda. Ini beda. Ini ibu jarang tahu nih. Makanya perhatikan benar-benar, karena kita kan ngaji nih. Saya lagi ngaji, ngajar. Kalau ngajar ya begini. Kalau di ceramah baru teriak-teriak. Kalau lagi ngajar itu harus dengarkan baik-baik. Tiap kata berkata harus khusyuk, harus dengerin. Sampai mana tadi? Datang dibawa ke Sayyidina Ali. Bawa ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya mengatakan kepada 2 orang ibu ini, coba dikasih satu wadah, 2 wadah, yang ini wadah satu, yang ini wadah satu. 2 perempuan dikasih 2 wadah. Kata Imam Ali, kau keluarkan air susu, yang satu mengeluarkan air susu, yang satu juga mengeluarkan air susu. Ketika air susu tersebut keluar, ditimbang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana yang lebih berat? Ternyata air susu yang lebih berat adalah air susu si A. Maka Imam Ali berkata, anak laki-laki ini adalah anak si A. Sayyidina Umar bilang, wahai Ali, kamu jangan sembarangan untuk menetapkan hukum seperti itu. Ini masalah, bukan masalah sepele. Masa kamu dengan cara menimbang air susu ini? Kemudian Imam Ali menjawab, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Seorang ibu yang memiliki anak laki dan seorang ibu yang memiliki anak perempuan, kadar air susunya tidak sama. Kadar air susu seorang ibu yang memiliki anak laki-laki pasti lebih banyak dan lebih kental daripada air susu seorang ibu yang melahirkan anak perempuan. Ini ibu-ibu semua. Coba saya mau tanya, air susu anak laki sama air susu anak perempuan itu lebih banyak air susu anak laki? Anak laki-laki kan? Anak laki-laki kan lebih banyak? Imam Ali salah dah? Imam Ali salah dah? Kata Imam Ali, emang udah Allah tuh Maha Adil. Laki-laki, anak laki pasti lebih banyak susu daripada anak perempuan. Karena anak laki lebih banyak susu, maka air susu itu yang Allah lebihkan adalah air susu seorang ibu yang punya anak laki daripada anak perempuan. Karena mungkin anak laki kayak kita orang rakus masih kecil. Kalau perempuan kan enggak, slow, santai perempuan. Kalau kita orang bayi laki, dari bayi aja udah suka banyak. Akhirnya apa? Akhirnya yang satu ngaku bahwasanya dia telah menipu dan dia telah berbohong, dan apa yang disampaikan oleh Imam Ali itu adalah suatu kebenaran, bahwasanya anak laki ini adalah anak si A. Itulah kecerdasan Imam Ali bin Abi Thalib. Pernah lagi datang satu perempuan. Jadi ini perempuan ini apa? Ada satu perempuan, dia megang kurma, tamar. Dia megang kurma, dia taruh kurma itu di mulutnya. Ketika dia taruh kurma itu di mulutnya, suaminya berkata, kalau engkau telan itu kurma, aku cerai. Engkau buang, aku cerai.
dia datang ke Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana caranya agar aku terhindar dari perceraian? Karena kalau aku makan, sedangkan ini kurma udah di kalau taruh dibuang, jatuh taruh juga. Imam Ali bilang, makan setengah, buang setengah. Gak jadi jatuh taruh. Terhindar dari jatuh tak? Makan setengah, buang sama kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu di zaman Sultan Harun Ar-Rasyid pernah dikasih pertanyaan. Dikasih pertanyaan begini. Jadi ada ulama-ulama yang tidak suka sama Imam Syafi'i. Tidak suka sama Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i mendapat perhatian yang luar biasa saking pintarnya beliau. Namanya ulama di sekeliling Sultan ini hasut diri. Akhirnya mereka memberikan, kalau saya mau menjelaskan panjang lebar. Intinya ada satu pertanyaan terkait dengan tadi. Wahai Imam Syafi'i, ada seorang istri dan suami. Suami membawa karung kecil. Karung zaman dulu itu kan dari karung kayak goni itu, karung kayak karung apa sih ya? Nah,